Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami setiap hari. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya, dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan, pemberita Injil atau saksi Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih Injil yang dimaksud? Paulus katakan kepada jemaat Roma 1 ayat 16 sampai 17 bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hal ini telah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh Nabi Yesaya 40 ayat 9 yang mengatakan, Hai Sion pembawa kabar baik, naikkanlah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu. Jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dapat disebut atau yang dapat dinamakan pemberita Injil selain daripada Paulus? Ialah setiap orang yang percaya kepada Yesus Juru Selamat dan telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku, saudara dan sayalah pekabar Injil atau pemberita Injil yang harus memberitakannya sampai ke ujung bumi. Saudaraku, jika saudara seorang orang tua
yang mempunyai keluarga, yang mempunyai istri, yang mempunyai anak, bahkan mempunyai cucu barangkali. Pertama sekali saudara harus memberitakan Injil kepada keluarga saudara sendiri. Jangan sampai terlewatkan saudaraku. Barulah saudara memberitakan Injil ke sekitar saudara dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal saya katakan bahwa Injil kabar baik ialah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan dari berbagai ancaman bahaya. Seperti sakit penyakit yang mematikan. Seperti orang lumpuh yang diusung teman-temannya kepada Yesus. Yang sudah lama hanya terbaring di atas kasurnya. Ketika Yesus melihat iman orang-orang yang mengusung orang lumpuh itu, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Saya ulangi saudaraku, Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Seketika itu juga orang lumpuh itu dapat berjalan. Hal ini boleh terjadi karena orang lumpuh itu mengimani apa yang dikatakan Yesus. Dosamu sudah diampuni. Matius 9 ayat 2. Saudaraku, dosa sangat erat kaitannya dengan penyakit. Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya dari berbagai ancaman bahaya. Seperti yang dialami para murid sewaktu perahu yang ditumpangi mereka ditimbus gelombang di saat Yesus sedang tertidur. Sehingga para murid sangat ketakutan dan membangunkan Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Lalu Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu, sehingga danau menjadi tenang. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi keselamatan dari bahaya kepada manusia bukan berarti manusia bebas dari berbagai bahaya dan kesulitan. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang percaya adalah jaminan keselamatan jiwa mereka di tengah-tengah berbagai bahaya. Terakhir saudaraku, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Seperti Injil Matius pasal 1 ayat 21 mengatakan, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal saya katakan bahwa kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan percaya kepada Yesus, Juru Selamat, dapat menjadi saksi Kristen atau pemberita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pemberita Injil tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sangat membutuhkan persiapan yang matang.
yang antara lain pengetahuan mumpuni, mental yang mumpuni pula, artinya siap menerima kritikan dan tidak akan marah jika dikritik pendengarnya. Karena pemberita Injil atau saksi Kristen sangat rentan terhadap kritikan. Oleh karena itu kehidupan pemberita Injil atau saksi Kristen harus lebih baik hidupnya, harus lebih baik kehidupannya dari kehidupan para pendengarnya atau jemaatnya. Sehingga para pendengar sulit membuat fitnahan atau membuat berbagai tuduhan negatif. Saksi Kristen harus menjadi panutan di tengah-tengah para pendengarnya atau jemaatnya. Saudaraku, ada beberapa tuduhan-tuduhan atau fitnah yang harus dihadapi setiap saksi Kristen atau seorang pemberita Injil. Yaitu dituduh orang gila. Seperti Festus, seorang pejabat yang ditugaskan ke Kekaisaran Romawi yang mengurus hak-hak orang lain. Menuduh Paulus orang gila dengan mengatakan, engkau gila Paulus. Kisah Rasul 26 ayat 24. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Saya ulangi, Festus mengatakan kepada Paulus, engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tinggal di Tesalonika hanya 3 hari Sabat. Berarti hanya 3 minggu, saudaraku. Namun jiwa Paulus terancam sehingga ia meninggalkan Tesalonika, pergi ke Berea. Saudaraku, setelah Paulus meninggalkan Tesalonika, timbullah banyak fitnahan atau tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Paulus yang tidak ada dasarnya. Seperti mengatakan, Paulus bermulut manis, Paulus loba untuk maksud tertentu, Paulus memberikan nasihat sesat, pemberitaan Paulus tidak murni, Paulus menginginkan pujian, dan berbagai hal yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, fitnahan atau tuduhan yang terjadi kepada Paulus ini dapat juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini sebagai saksi Kristen. Saudaraku, jika hal seperti yang terjadi kepada Paulus terjadi kepada saudara dan saya, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Kita saksi Kristen atau pemberita Injil harus meningkatkan cara hidup yang lebih baik. Hidup yang penuh kasih sayang. Hidup yang senantiasa dalam damai dan kasih Tuhan. Saudaraku, tantangan sebagai saksi Kristen tidak akan berhenti. Bahkan mungkin semakin bertambah. Mengapa, saudaraku? Karena hikmat dunia ini tidak mampu mengerti bahwa Yesus menderita dan mati dan bangkit. Bagi orang Yahudi hal ini adalah kebodohan. Dan bagi orang Yunani adalah batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjadi saksi Kristus. Tetaplah menjadi pekabar Injil yang setia. Ketahuilah saudaraku, Yesus menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.